Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para anak-anakku semuanya, santri Pondok Pesantren Darul Ukhwah dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia UNUSIA Jakarta. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, nahdiyin nahdiyat, shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji dan mengkaji kitab Arba'in Nawawi kembali. Namun sebelumnya marilah kita bacakan Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini dan syarahnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena berkah beliau-beliau. Ala hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, al-haditsu tasi' asyar. Hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi kepada Abdullah dan Abbas. Keduanya itu berarti anaknya Abbas namanya Abdullah, bapaknya Abdullah namanya Abbas. Qala kuntu khalfan Nabi. Ibnu Abbas tadi berkata, saya berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman, pada satu hari. Faqala, kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, ya gulam, wahai anak muda, inni wa'allimuka kalimat, saya ajari kalian beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Ini kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apabila kamu minta pertolongan, fasta'in billah, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Wa alam, ketahuilah annal ummata, bahwa sesungguhnya umat lawijtama'at ala ayyang fauka, apabila mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu bisyai'in, sedikit saja, lam yang fauka, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in qad katabahullahu laka, kecuali apabila sesuatu itu sudah ditulis oleh Allah untuk kamu. Wa ini tama'u ala ayyadurruka bisyai'in, apabila manusia itu berkumpul untuk berbuat bahaya kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in, maka tidak akan berbahaya untukmu sesuatu itu qad katabahullahu alaika, kecuali apabila sesuatu itu sudah ditulis oleh Allah berbahaya untukmu. Rufi'atil aqlamu, penanya sudah diangkat, wajaffatis suhufu, dan lembaran-lembaran tulisan sudah kering, sudah berlalu, maksudnya sudah tidak tulis lagi, ketentuannya sudah pasti sudah ada. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam riwayat selain Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka akan kau temukan Allah di depanmu. Ta'arraf ilallah firraqa ya'rifka fisyida. Kita kenali Allah ketika kita lapang, maka ketika kita sempit, ketika kita butuh pertolongan, Allah akan datang kepada kita. Wa alam annama akhta'aka lam yakun yusibaka. Ketahuilah bahwa sesuatu yang akan terlepas dari kita, maka tidak akan menimpa kepada kita. Wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Dan sesuatu yang akan menimpa kepada kita, maka tidak akan bisa lepas dari kita. Wa alam, ketahuilah, anan nasra ma'as sabri,
pertolongan itu apabila ada di dalam kesabaran, wa annal faraja ma'al karbi, dan ketahuilah bahwa kesenangan, kebahagiaan itu beserta dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan ketahuilah bahwa kelonggaran itu beserta dengan kesulitan. Para pemirsa yang budiman, hadis ini cukup panjang, dan dalam hadis ini diceritakan oleh Ibnu Abbas tadi itu, Nabi memanggil Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas dengan panggilan ya Ghulam. Ini menunjukkan bahwa Nabi pada saat itu sangat supel. Nabi itu bisa bergaul dengan anak muda. Buktinya masih dipanggil ya Ghulam. Ini menunjukkan Nabi juga ternyata bergaul dengan anak-anak muda. Ibnu Abbas ini memang spesial dalam sejarah. Ditulis oleh Daqiq al-Id yang mensyarahi kitab Arba'in Nawawi ini, bahwa manaqibu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma aktsaru min antusa, panjang sekali, sesungguhnya nggak bisa dihitung. Antara lain ditulis oleh beliau, waqad da'alahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan hadis ini Ibnu Abbas itu atau Abdullah bin Abbas itu pernah didoakan oleh Nabi dengan doanya begini, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pandaikanlah Ibnu Abbas ini soal agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarilah takwil Quran. Itu Ibnu Abbas tafsir Quran itu memang jagonya. Itu Ibnu Abbas. Wada'a bi ayyutiyal hikmata marratain, dan bahkan Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas untuk diberikan hikmah sampai 2 kali doanya. Wa sabata anhu annahu ra'a Jibril marratain, bahkan diriwayatkan bahwa saking setianya Ibnu Abbas mendampingi Nabi, maka kemudian pernah melihat malaikat Jibril 2 kali. Itu Ibnu Abbas. Wa bahru hadhil ummah wa hibruha, maka Ibnu Abbas itu adalah lautannya umat Muhammad ini, wa hibruha, yang tintanya itu artinya apa? Ilmunya banyak sekali itu. Wa qatrahu Rasulullah SAW ahlan lil wasiyah ma'asygharihi, dan Nabi Muhammad itu melihat Ibnu Abbas itu adalah pinter, ahlinya wasiat, ma'asygharihi, padahal Ibnu Abbas itu masih kecil. Ini pujiannya Rasulullah bertubi-tubi ya. Artinya Ibnu Abbas ini walaupun kecil tetapi banyak bergaul dengan Rasulullah dan banyak mengambil manfaat Rasulullah, dan kemudian banyak menimba hikmah dan ilmu dari Rasulullah SAW. Pertama tadi, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka yahfadka, Allah akan menjaga kamu. Apa maksudnya jagalah Allah itu? Jagalah Allah itu artinya adalah menjalankan perintah Allah. Kalau kita menjalankan perintah Allah, ya, kita menyembah Allah, maka kita akan dijaga oleh Allah. Dan memang kita ini minta pertolongan kepada Allah, kita ini akan ditolong oleh Allah setelah kita beribadah kepada Allah. Makanya ayat yang sering kita baca dalam Fatihah itu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yahfadka, Allah akan menjaga kita. Artinya apa? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu beserta dengan orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat baik. An-Nahl 128. Jadi kalau kita mengingat Allah, kita menjalankan perintahnya Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Allah akan menolong kita, Allah akan menjaga kita. Tetapi kalau kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak takwa kepada Allah, kita lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan kita. Di dalam surat At-Taubah ayat 67, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka kemudian balasannya Allah akan melupakan mereka-mereka yang melupakannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, apabila kita menolong Allah, maka balasannya Allah akan menolong kita.
Oleh karenanya maka para hadirin, para pemirsa, anak-anakku semuanya, mahasiswa-mahasiswa Indonesia dan santri Pondok Pesantren Darul Ukhwah, tidak ada alasan lain kecuali beribadah kepada Allah dan jangan sampai memperbanyak maksiat kita kepada Allah. Yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwa titah dan takdir Allah itu sudah ditulis, sudah ada ketetapan. Meskipun orang berkumpul untuk mencelakakan kita, tetapi kalau tidak ada tulisan kita celaka, maka tidak akan terjadi. Begitupun sebaliknya. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Kata Nabi tadi itu, penanya untuk menulis takdir itu sudah diangkat. Sudah tidak ada lagi pena untuk menulis yang baru. Wa jaffatis suhufu, tulisan-tulisan takdir, ketentuan itu sudah kering, artinya sudah jelas ketetapannya, tidak bisa diperbarui lagi. Oleh karenanya maka hadis tadi itu sejalan selurus dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak akan menimpa kepada kita kecuali apabila yang sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah, wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi ibu bapak, para hadirin rahimakumullah, bahwa kita ini hanya sakdermo. Sesungguhnya apa yang akan kita lakukan dan menjadi kemana itu sudah ada takdirnya. Oleh karenanya maka menghadapi pandemi seperti ini, jangan terlalu logika yang kita pakai. Menghadapi COVID-19 ini, jangan pakai hitung-hitungan matematis, jangan rasional saja, tetapi harus kita imbangi dengan bahwa pandemi ini, bahwa musibah ada yang mati, ada yang sembuh, ada yang kena, itu pasti sudah ada catatannya di lembaran-lembaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena maka kita hadapi pandemi ini, meskipun secara logik kita sedih, tetapi hati kita lapangkan. Bagaimana cara melapangkan hati kita? Kita senangkan hati kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus ingat-ingat, selain usaha, ini takdir. Siapa yang bisa menghadapi takdir? Siapa yang bisa membelokkan takdir? Tidak mungkin. Bahkan hadis ini kemudian memperkuat statement saya tadi itu. Andai manusia kumpul semuanya untuk berusaha menghilangkan pandemi ini semuanya, semua dokter, semua ahli kumpul, kalau belum saatnya tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Oleh karenanya maka sekali lagi, kita ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bukan Jabariyah, kita bukan Qadariyah. Oleh karenanya maka pikiran dan keyakinan kita itu kita naikkan, kita turunkan. Ikhtiar itu semaksimal mungkin, tetapi hasil akhir tetap di Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu bitakhir wallahu bitakdir. Manusia itu semaksimal mungkin hanya usaha, tetapi hasil akhir klimaknya adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menghadapi persoalan yang ada itu adalah sabar, kemudian kita naikkan menjadi ridho. Kalau sabar itu kita menerima kenyataan yang pahit, tetapi kita masih ikut arus dengan keadaan, masih kadang-kadang sedih, masih kadang-kadang menangis, masih kadang-kadang ketakutan, itu sabar. Tapi kalau sudah ningkat menjadi ridho, maka menerima kenyataan itu dengan lapang. Sudah nggak ada sedih lagi, nggak ada menangis lagi, nggak ada kecewa lagi, nggak ada ya opo nanti, sudah ridho saja. Ini semua sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bahwa Allah mengatakan kesulitan satu, kalimat usrun di sini satu, tetapi ada yusron dua kali. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tafsirnya? Ai lau ja'al usru fadakhala hadzal hajra. Apabila ada kesulitan masuk di lubang ini, la ja'al yusru hatta yadkhulu alaihi fayukhrijuhu.
maka akan datang kemudahan di dalam hijr itu, di dalam lubang itu, hatta yadkhulu alaihi fayukhrijuhu, maka kemudian begitu masuk akan mengeluarkan kesulitan dari lubang itu. Artinya percayalah, di balik kesulitan pandemi, di balik musibah corona ini, Allah insya Allah akan memberikan kepada kita yusron yang banyak, akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, kesenangan-kesenangan yang banyak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus apabila tidak banyak tasbih, apabila hanya pasrah saja di dalam perutnya paus, maka tidak akan selamat. Oleh karenanya maka di dalam surat As-Saffat ayat 144, selain pasrah ada ikhtiar. Nabi Yunus digambarkan di dalam surat As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau tidak banyak bertasbih di dalam perut ikan itu, maka dia mungkin akan tetap di dalam perut itu ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari dibangkitkan dari kubur, sampai hari kiamat. Ikhtiar memang wajib, tetapi ingat, semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, anak-anakku semuanya, di ujung season ini saya ingin bukan mengijazahkan, tetapi memberitahu dan memberikan amalan. Ada beberapa kalimat dan doa yang diberikan oleh para ulama kita, ulama salafun salih, para kiai-kiai di pondok pesantren, khususnya kiai-kiai NU. Ada kalimat pasrah, kalimat yang tafwid, penyerahan kepada Allah sepenuhnya. Ini sering-sering kita baca, bahkan ini akan meningkatkan keimanan kita, dan ini akan memudahkan urusan kita. Apa itu? Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ini silahkan dibaca sesering mungkin. Apabila kita baca sehabis sholat sebanyak 3 atau 5 atau 7 kali, semakin bagus. Saya ulang lagi, bacanya itu adalah Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasifu su'a illallah. Bismillah masyaallah maka min nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Saya ulang lagi, Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasifu su'a illallah. Bismillah masyaallah maka min nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Bismillah masyaallah, dengan menyebut nama Allah, Masya Allah, sesuatu yang diinginkan Allah. La yasukul khaira illallah, kebaikan tidak akan datang, tidak akan tergiring kecuali dengan kehendak Allah. La yasifu su'a illallah, kejelekan tidak akan berpaling dari kita kecuali dengan kehendak Allah. Maka min nikmatin faminallah, sesuatu yang datang kenikmatan hanyalah dari Allah. La ya'ti bil hasanati illallah, tidak akan datang kebaikan-kebaikan kecuali hanya datang dari Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk bisa taat kepada Allah. La haula wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menghindar dari maksiat. La haula wala quwata illa billahil azim, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu beribadah taat kepada Allah, dan untuk selalu menghindar maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.